Semangat pagi sahabat dunia tambang kita. Kita bertemu kembali pada siang hari ini dan kita akan menjawab pertanyaan dari sahabat dunia tambang kita. Pertanyaan yang akan kita ulas pada siang hari ini berbunyi begini. Izin bertanya, untuk SOP perusahaan, siapakah idealnya yang membuat SOP dan produk turunannya? Baik sahabat dunia tambang kita, ya, SOP dan produk turunannya, ya kalau di peraturan kita menyebutnya sebagai tata cara kerja aman. Nah, intinya adalah tujuan dari kita membuat tata cara kerja aman supaya nanti tata cara kerja aman ini menjadi pedoman buat anak buah kita atau pekerja tambang melakukan pekerjaannya. Karena tujuannya tadi untuk menjaga keselamatan pekerja tambang selama melakukan pekerjaannya, maka tata cara kerja aman tersebut harus memadai. Karena harus memadai, maka harus dibuat oleh orang yang paling mengerti pekerjaan itu. Nah, pertanyaannya sekarang, siapa orang yang paling mengerti pekerjaan itu? Nah, pada saat kita membahas bagaimana melakukan inspeksi dan bagaimana melakukan investigasi kecelakaan atau kejadian berbahaya, kita sepakat sebenarnya bahwa pengawaslah yang paling mengetahui, yang paling memahami pekerjaannya. Maka kita sepakat pengawas yang harus melakukan inspeksi. Karena paling memahami pekerjaannya, maka paling cepat menemukan tindakan atau kondisi tidak aman. Dan kita juga sepakat pengawas yang memimpin investigasi. Nah, kenapa begitu? Karena pengawas paling menguasai pekerjaannya. Maka pengawas paling cepat bisa menemukan penyebab langsungnya. Nah, jadi kita udah sepakat sebenarnya bahwa pengawas yang paling menguasai pekerjaannya. Maka pertanyaannya, siapa yang paling tepat untuk membuat SOP dan turunannya? Maka yang paling memahami pekerjaan itu. Siapa itu? Pengawas, sahabat dunia tambang kita. Pengawas harus terlibat. Nah, akan tetapi ada kalanya pengawas juga kurang memahami sebuah pekerjaan kalau pekerjaan itu baru. Nah, misalkan salah satu kontraktor tambang besar di Kaltim untuk di akhir tahun ini mereka baru mengaplikasikan atau menggunakan trailer. Yang tadinya alat angkutnya semua rigid truck. Sekarang mereka menggunakan trailer. Tentu penggunaan trailer sangat berbeda dengan penggunaan rigid truck. Dan mereka belum memahami itu. Terus bagaimana membuat SOP-nya? Pengawasnya belum tahu karena belum pernah mengawasi pekerjaan pengangkutan menggunakan trailer. Nah, maka di sini kita bisa menggunakan pihak lain. Misalnya, yang paling menguasai trailer itu siapa? Ya, suppliernya. Maka suppliernya bisa dilibatkan. Nah, akan tetapi jangan diserahkan 100% semua ke supplier. Kenapa begitu? Karena supplier tidak tahu persis kondisi lapangan. Yang tahu persis kondisi lapangan itu adalah yang menggunakan si pengawas tadi, pengawas operasional tadi. Nah, maka akan cantik sekali kalau misalnya dalam hal penggunaan alat baru, si supplier ini digabung menjadi satu tim dengan pengawas operasional. Nah, di situ supplier yang paling tahu teknis penggunaan alatnya dan pengawas operasional yang paling tahu lapangannya. Maka akan cantik sekali kalau bisa dikombinasikan sehingga bisa dibuat tata cara kerja aman yang memadai. Nah, tolong diingat sahabat dunia tambang kita bahwa potensi bahaya itu sangat spesifik. Ya, tergantung dari site masing-masing. Jangankan beda tambang. Beda pit saja pekerjaannya sama, bahayanya bisa berbeda. Jadi seperti itu sahabat dunia tambang kita. Kalau pertanyaannya tadi, siapa yang paling tepat untuk membuat tata cara kerja aman? Ya, yang paling memahami pekerjaannya. Nah, sampai saat ini kita sudah sepakat bahwa yang paling memahami pekerjaannya itu adalah pengawasnya. Maka dia harus terlibat dalam pembuatan tata cara kerja aman ini. Nah, kemudian ini ada berantai sebenarnya pertanyaannya. Saya bertanya demikian karena beberapa kali menemukan perusahaan menggunakan jasa konsultan untuk membuat tata cara kerja aman. Nah, pakai jasa konsultan. Sebenarnya tidak ada masalah, sahabat dunia tambang kita. Nah, sama seperti kita katakan tadi, pada saat perusahaan tersebut belum memahami pekerjaan itu, mereka boleh menggunakan jasa pihak ketiga. Nah, pertanyaannya, siapa ini jasa pihak ketiga ini? Nah, tadi kalau terkait dengan alat, kita bisa melibatkan si supplier alat tersebut.
Bagaimana dengan konsultan, Pak? Nah, maka perlu kita pahami sahabat dunia tambang kita bahwa hati-hati dalam memilih konsultan. Ada konsultan yang memang tenaga ahlinya sudah sangat berpengalaman, nah maka silahkan dipakai. Nah, akan tetapi yang ingin saya katakan adalah mau pakai siapapun, jangan dikasih 100% pekerjaan pembuatan tata cara kerja aman ini. Kenapa begitu? Karena kita yang paling tahu kondisi lapangan kita. Maka kita harus terlibat, kita harus ikut dalam tim walaupun menggunakan pihak ketiga. Karena pihak ketiga kurang menguasai kondisi lapangan kita. Kita yang tahu. Oke, nah maka tidak ada masalah sebenarnya menggunakan pihak ketiga, tapi hati-hati memilih pihak ketiga yang Anda gunakan. Nah, kemudian beberapa yang lain juga ada yang merekrut karyawan X perusahaan besar lalu disuruh mengadopsi SOP dari perusahaan lamanya. Tidak ada masalah sebenarnya. Jadi kita mau benchmark ke SOP perusahaan lain juga nggak ada masalah. Tapi lagi-lagi hati-hati. Yang kita ingatkan bahwa bahaya itu sangat spesifik. Bahaya di perusahaan lain belum tentu sama dengan bahaya di perusahaan kita. Walaupun pekerjaannya sama. Ya. Bahkan sama-sama di tempat kita, seperti tadi kita sebutkan, beda pit saja bisa berbeda bahaya. Maka silakan benchmark, tapi sesuaikan dengan kondisi lapangan kita. Jangan ditelan bulat-bulat. Ya, jadi benchmark namanya. Saya lebih memilih kata-kata benchmark atau studi banding daripada mengadopsi. Seolah-olah kalau mengadopsi kita telan bulat-bulat tanpa penyesuaian. Jadi sesuaikan SOP atau tata cara kerja aman yang kita benchmark tadi dengan kondisi lapangan kita. Seperti itu, sahabat dunia tambang kita. Nah, kemudian ada lagi di sini, bahkan pernah juga HSE lah yang membuat SOP untuk semua departemen. Nah, ini yang keliru. Ini yang keliru. Nah, kalau kita lihat tugas bagian K3 atau HSE ya di Kepdirjen Minerba nomor 185 tahun 2019, halaman 352 sampai 353. Tugasnya ada 6. Yang pertama, mendata kecelakaan dan juga hasil investigasi, mendata daerah-daerah yang butuh pengawasan ketat, memberikan penerangan, petunjuk-petunjuk. Yang keempat, membentuk tim rescue. Yang kelima, membuat statistik kecelakaan. Yang keenam, mengevaluasi kinerja pengelolaan keselamatan. Nah, kita bandingkan coba dengan tugas dan tanggung jawab pengawas operasional. Lampiran 1 Kepmen 1827 tahun 2018 di halaman 22. Yang pertama, bertanggung jawab kepada KTT atas keselamatan anak buah. Yang kedua, melaksanakan inspeksi, pemeriksaan, dan pengujian. Nah, kalau kita lihat tugas bagian HSE tadi atau bagian keselamatan tadi, tidak sekalipun disuruh bagian HSE untuk melaksanakan inspeksi. Nah, bukan berarti bagian HSE atau bagian K3 tidak boleh melaksanakan inspeksi. Boleh, tapi tanggung jawabnya ada di pengawas operasional. Yang wajib melakukan adalah pengawas operasional, bukan bagian K3. Itu yang pertama. Yang kedua, dari awal kita udah sepakat, kenapa harus pengawas operasional yang melakukan inspeksi, pemeriksaan, dan pengujian. Pemeriksaan itu salah satunya adalah investigasi. Karena kita udah sepakat pengawas yang paling paham pekerjaannya. Nah, kalau kita udah sepakat pengawas yang paling paham pekerjaannya, kenapa orang lain yang kita suruh membuat tata cara kerja aman? Oh, ternyata bagian HSE yang paling tahu, Pak. Maka bagian HSE itulah yang layak jadi pengawas operasional. Nah, kita sering bilang, sahabat dunia tambang kita, kalau seorang pengawas operasional bukan yang paling tahu pekerjaannya, maka mohon maaf, dia tidak layak di situ sebagai pengawas operasional. Oh, tapi saya baru dipindah, Pak, baru dirotasi. Saya baru jadi pengawas di sini. Cepat belajar supaya Anda menjadi orang yang paling paham pekerjaan di situ. Ya, jadi sekali lagi kuncinya tata cara kerja aman harus memadai. Bagaimana supaya memadai? Harus dibuat oleh orang yang menguasai pekerjaan tersebut. Ya. Nah, kemudian di sini juga tidak jarang seorang HSE tersebut direkrut ketika proyek baru berjalan, sehingga sambil operasi, sambil menyusun SOP dan turunannya. Jadi terkait dengan HSE yang membuat tata cara kerja aman tadi kita sudah jawab. Nah, saya ingin mengomentari sambil operasi, sambil menyusun
SOP dan turunannya. Tidak ada masalah, Pak. Karena bisa saja tiba-tiba ada pekerjaan yang belum pernah sama sekali kita lakukan, dan pekerjaan itu tidak terencana. Maka mau tidak mau sambil jalan, sambil kita buat SOP-nya. Yang penting Anda pastikan adalah jangan sampai pekerjaan itu dilakukan sebelum selesai dibuat tata cara kerja amannya. Contoh misalnya, beberapa tahun lalu terjadi kejadian di salah satu perusahaan tambang batubara besar di Kalimantan Selatan. Mobile crane jatuh, tergelincir dari LCT dan nyungsep, tenggelam di sungai. Nah, perusahaan sebenarnya sudah merelakan. Nah, kalau kita evakuasi mobile crane ini kemudian kita perbaiki, biayanya hampir sama dengan beli yang baru. Ya sudahlah, sudah direlakan sebenarnya, nggak usah dievakuasi. Akan tetapi lokasi tenggelamnya ini itu akan menyulitkan atau menghambat nanti tongkang untuk sandar. Maka mau tidak mau harus dievakuasi. Dan perusahaan tersebut belum memiliki tata cara kerja aman bagaimana mengevakuasi sebuah mobile crane dari dasar sungai. Sah-sah saja belum punya atau belum disiapkan. Bukan kesalahan itu. Ya. Nah, maka harus dievakuasi. Nah, semua pekerjaan kita sudah sepakat bahwa harus didahului dengan membuat tata cara kerja aman. Nah, maka bagaimana? Ya harus kita buat dulu. Harus kita buat dulu, step by step. Ya, skop pekerjaan kecil dulu, kita buatkan tata cara kerja aman. Kemudian dilanjutkan ke skop yang kedua, kita buatkan dulu tata cara kerja aman. Jadi tidak ada masalah, Pak. Karena bisa saja terjadi pekerjaan-pekerjaan yang baru, yang sama sekali belum pernah kita lakukan, dan memang tidak direncanakan. It's okay, tidak ada masalah. Yang penting adalah sebuah kegiatan baru boleh dilakukan kalau sudah tersedia tata cara kerja aman. Nah, seperti itu sahabat dunia tambang kita. Saya pikir pertanyaannya sudah terjawab. Nah, tetapi kalau ada pendapat yang berbeda atau pengalaman yang berbeda, silahkan masukkan di kolom komentar. Nah, terima kasih atas perhatiannya dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Mari kita serahkan segala sesuatu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Badai pasti berlalu.